lihat memang, eee, keberadaan fintech itu dari awal memang tergantung dari berbagai macam stakeholders. Kita sebagai asosiasi tentunya menyadari pentingnya kerjasama antara perusahaan fintech maupun dengan perusahaan perbankan. Dan kalau sekarang kita melihat banyaknya kolaborasi itu sebenarnya adalah, kesadaran dari berbagai pihak bahwa memang kita bisa bekerja sama, bersama-sama untuk menumbuhkan, pertumbuhan ekonomi dan juga membantu perusahaan, SME ya, kecil menengah untuk bisa mendapatkan, penyaluran kredit yang lebih baik. Baik, kalau Bank DBS sendiri menanggapinya seperti apa? Silakan Pak Leo. Ya baik, kami memandang bahwa ini adalah tren yang positif ya, baik bagi calon penerima kredit, baik buat, perbankan maupun untuk, fintech lending juga dalam rangka mendukung keuangan inklusif mengingat bahwa masih ada segmen yang unbankable dan underbanked. Jadi bagi calon penerima kredit sekarang lebih banyak pilihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagi perbankan banyak metode baru yang dapat dipelajari dari, fenomena adanya fintech lending yang mengeksplorasi pemberian kredit dengan memanfaatkan teknologi. Bagi fintech sendiri mengeksplorasi pemberian kredit ke segmen-segmen yang belum banyak di-touch oleh perbankan sebelumnya. Jadi dengan kolaborasi bank dan fintech ini kedua belah pihak dapat saling membantu dari sisi teknologi, dari sisi underwriting kredit maupun juga dari sumber pendanaan. Di Bank DBS Indonesia kami pun selain menyediakan layanan pengajuan kredit via aplikasi Digibank, di mana kami bisa memberikan keputusan kredit dalam 60 detik saja, tapi kami juga bermitra dengan mitra-mitra di dalam ekosistem partnership untuk memberikan layanan yang lebih baik. Seperti untuk memberikan kapabilitas pengambilan keputusan dalam 60 detik tadi, kami tidak lakukan sendiri, tapi kami juga dengan mitra. Kami juga kolaborasi dengan fintech dalam berbagai bentuk kerjasama seperti joint financing, ada channeling. Kami juga bekerja sama untuk memberikan pendanaan dalam pinjaman dengan bekerja sama dengan fintech itu juga. Kami juga mengeksplorasi kerjasama dalam pemanfaatan platform yang kami miliki sebagai bank, seperti untuk pengumpulan DPK atau juga untuk platform seperti kartu kredit. Jadi itu contohnya. Demikian. Baik, Pak Leo, artinya ini kerjasama antara fintech dan bank ini tidak bisa disebut kompetisi begitu ya, tapi lebih ke kolaborasi saat ini. Ya betul, saya rasa kita saling melengkapi ya dalam hal ini. Saling melengkapi. Baik. Kita akan beralih lagi ke Pak Diki. Pak Diki, ini kalau melihat ini trennya kan semakin naik begitu ya. Tapi sebenarnya arah kebijakan dari Aftek ini seperti apa sih untuk pola kerjasama antara fintech dan perbankan? Oke, terima kasih. Jadi kalau dari Aftek sendiri, karena kita memang adalah asosiasi yang mewakili industri ya, tentunya kita juga bekerja sama dengan regulator, di mana kita selain mengadvokasi regulasi yang ada, kita juga menerapkan kepada anggota dari asosiasi untuk bisa mengikuti regulasi. Kita melihatnya ini tentu sesuatu yang baik, selama memang governance-nya itu dijalankan. Kita sudah punya banyak sekali peraturan dan kita sudah selain bekerja sama dari segi regulasi, tapi kita juga bekerja sama dari segi monitoring. Apakah memang regulasi tersebut diikuti oleh anggota kami? Karena itu adalah role dari asosiasi. Kita harus memastikan siapapun yang ingin bekerja sama, baik itu dengan perusahaan jasa keuangan ataupun perbankan, tentunya harus mengikuti peraturan yang ada. Nggak bisa sembarangan hanya karena kita fintech lalu tidak mengikuti peraturan. Jadi itu mungkin yang sangat kami tekankan. Kerjasama itu bisa dilakukan tentunya selama masih mengikuti dari koridor regulasi yang ada.